Sepotong hati yang bangkit kembali. Selamat pagi, para pembaca setia masa tua yang tenang. Hidup ini memang rangkaian persimpangan jalan yang aneh. Orang bilang cinta adalah perasaan yang paling melembutkan hati manusia, tapi terkadang, cinta jugalah yang mendorong kita ke jurang luka dan penghinaan terdalam. Seseorang yang setiap malam bersandar di bahu kita bisa menjadi penyebab isak tangis kita di tengah malam. Janji suci untuk sehidup semati pada akhirnya bisa lenyap seperti desau angin yang berlalu. Namun, hanya dengan satu momen pencerahan kecil, seorang wanita bisa berhenti menunggu atau memohon. Ia bisa bangkit, memeluk dirinya sendiri, dan berkata, "Aku tidak bersalah. Aku berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Kisah hari ini adalah tentang seorang istri muda yang dikhianati oleh suaminya dan dijebak dengan keji. Pada malam yang menentukan itu, ia harus berjuang mati-matian untuk melarikan diri dari perangkap kejam, bertajuk Malam Terakhir Sebelum Bercerai, dan pada akhirnya, ia menjadi tokoh utama yang membalikkan seluruh keadaan. Mari kita simak bersama perjalanan nyata seorang wanita yang, seperti bunga yang mekar di sela bebatuan, begitu menyakitkan namun juga indah. Jika bukan aku yang lebih dulu meminta cerai, mungkin malam itu aku tidak akan menjadi korban dari sandiwara yang begitu keji dan sadis. Tapi, akulah yang memulainya, kita bercerai saja. Namaku Kirana, 27 tahun. Pernikahanku dengan suamiku, Bima, berjalan tepat 5 tahun 3 bulan. Kami menikah karena kecelakaan setelah masa pacaran yang singkat. Orang tuaku yang sangat menjunjung tinggi nama baik keluarga, mempercepat pernikahan kami begitu tahu aku hamil, kata mereka. Memalukan jika aku mengenakan gaun pengantin dengan perut yang sudah besar. Dari luar, Bima tampak sempurna. Pekerjaannya mapan, dan sebelum menikah, mertuaku sudah menyiapkan sebuah apartemen untuk kami. Semua kerabat mengatakan aku sangat beruntung, menikah tanpa perlu pusing soal rumah atau uang. Tapi hanya aku yang tahu, di balik pintu yang tertutup rapat, aku hidup seperti bayang-bayang dalam hidupku sendiri. Aku masih ingat dengan jelas wajah ibuku yang menyeka air mata di sudut ruang rias pada hari pernikahanku. Beliau mengucapkan selamat, tapi tak bisa menyembunyikan rasa iba pada putrinya. Pernikahan itu pertaruhan besar, nak. Kalau salah memilih orang, seumur hidup pun tidak akan bisa menebusnya, kata ibu. Awalnya aku bertahan. Demi putri kecilku, demi nasihat ibu dan ibu mertuaku, dan demi pemikiran klise bahwa semua laki-laki memang begitu dan kesabaran adalah kunci dalam pernikahan. Tapi aku tidak bisa bertahan selamanya. Orang bilang wanita berubah setelah melahirkan, tapi kenyataannya, justru setelah melahirkanlah kita melihat wajah asli pria di samping kita. Suamiku, Bima, adalah seorang yang patriarkis, dingin, dan egois. Dia tidak pernah sekalipun menggendong putri kami yang menangis, tidak pernah bangun tengah malam untuk membuatkan susu, dan tidak pernah bertanya apakah aku lelah atau sakit setelah semalaman terjaga karena anak kami demam tinggi. Baginya, aku hanyalah mesin penghasil anak dan asisten rumah tangga di apartemen yang ia beli dengan uangnya. Bukan hanya itu, kehidupan ranjang kami nyaris kosong. Sejak tahun kedua pernikahan, hubungan suami istri berubah menjadi sekadar kewajiban. Ketika aku mencoba mengutarakan keluhanku, dia hanya mencibir, "Apa maksudmu aku tidak bisa memuaskanmu?" Lalu mengabaikanku. Aku pun memilih diam. Aku belajar untuk bungkam demi menghindari konflik. Tapi kebisuan itu justru menumbuhkan amarah dan kepahitan di dalam hatiku. Aku mulai menulis buku harian. Aku tidak pernah menceritakannya pada siapapun, kecuali pada sahabat satu-satunya, Santi. Percakapan kami di aplikasi pesan instan dipenuhi keluh kesah dan cercaan pada diriku sendiri yang tak kunjung bisa tegas. Aku pikir aku lemah, padahal sesungguhnya aku hanya menunggu putriku cukup besar agar ia tidak terlalu terluka oleh perceraian orang tuanya. Akhirnya, hari itu tiba. Di suatu pagi yang diiringi gerimis, aku meminta cerai. Bima sedang menyesap kopinya, wajahnya sedingin es. Dengan lembut namun tegas, aku berkata, "Aku mau cerai." Dia tertegun beberapa detik, lalu menatap lurus ke mataku. "Kamu gila? Kamu sadar apa yang kamu bicarakan?" Aku mengangguk dan mengulanginya perlahan. Aku sudah memikirkannya dengan sangat matang, sejak lama sekali. Setelah itu, pertengkaran panjang pun terjadi. Ibu mertuaku meneleponku,
sementara ibuku sendiri berkata dengan ragu, "Nak, pikirkan cucu kita." "Maya, tapi aku tahu, jika aku tidak melepaskan diri sekarang, nanti aku bahkan tidak akan punya keberanian lagi." Satu hal yang tidak kuduga adalah Bima tidak menyerah. Setelah menandatangani surat cerai, aku berkemas, menggendong putriku, dan kembali ke rumah orang tuaku. Selama 2 minggu, kami tidak berkomunikasi sama sekali. Aku sudah mendaftarkan berkas ke pengadilan dan hanya tinggal menunggu jadwal sidang. Lalu suatu malam, Bima menelepon. Suaranya masih terngiang jelas. "Pulanglah ke rumah. Kita bicara sekali lagi untuk yang terakhir. Ada hal serius yang ingin kusampaikan." Aku ragu. Ada rasa khawatir. Tapi di sisi lain, aku ingin membujuknya agar kami bisa berpisah baik-baik. Bagaimanapun, kami pernah menjadi suami istri, dan aku ingin menjaga etika terakhir. Aku menitipkan putriku pada ibuku sejenak dan pergi dengan taksi. Ketika aku memasuki apartemen, yang dulu pernah menjadi rumah kami, aku terkejut. Dia telah membersihkan rumah hingga kinclong dan menyiapkan makan malam mewah dengan makanan-makanan kesukaanku. Aroma anggur yang lembut dan lilin yang berkelip membuatnya terasa seperti kencan. Seketika, firasat buruk menyergapku, tapi rasa iba mengalahkan akal sehat. Aku duduk, membiarkannya menuangkan segelas anggur, lalu segelas lagi. Tiba-tiba Bima berkata, "Untuk yang terakhir kalinya, temani aku 1 malam saja. Anggap saja ini malam perpisahan." Aku mengira dia hanya sedang sentimental. Tapi sebelum aku sempat bereaksi, yang menantiku bukanlah kata-kata maaf atau percakapan rasional antara 2 orang dewasa, melainkan sebuah jebakan. Jebakan yang telah dirancang dengan sangat rapi dan licik. Setelah 2 gelas anggur, kepalaku mulai pusing. Aku tidak mabuk, tapi kepalaku terasa berat dan reaksiku melambat drastis. Saat itu, Bima menatapku dengan tatapan aneh. Itu bukan tatapan pria yang menderita karena akan kehilangan istrinya. Itu adalah tatapan predator yang puas karena telah memegang kendali. Punggungku terasa dingin. "Apa yang mau kamu bicarakan?" tanyaku dengan suara sejelas mungkin. Bima tidak langsung menjawab. Dia menuang anggur lagi, meletakkan gelas di depanku, dan tersenyum tipis. "1 malam saja. Setelah itu, pergilah kemanapun kamu mau. Anggap saja ini salam perpisahan." Aku membeku. Aku langsung mengerti niatnya. Sambil menggeleng, aku berkata dengan suara serak, "Aku datang bukan untuk ini. Kukira kita akan bicara serius." Dia bangkit, perlahan mendekat, dan meletakkan kedua tangannya di bahuku seolah membelai. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan? Cukup 1 malam? Bukankah kamu berutang 1 malam padaku?" Aku menepis tangannya dan mundur. "Aku tidak berutang apapun pada siapapun. Hentikan ini. Jangan seperti anak kecil." Saat aku beranjak hendak menuju pintu, dia menarik lenganku dengan kasar dan memelukku. Gelas anggur di meja jatuh, dan pecah berkeping-keping. Aku terkejut dan berteriak, "Lepaskan. Kamu gila?" Tapi Bima tidak melepaskanku, malah menghalangi jalanku dengan seluruh tubuhnya. Matanya memerah saat dia menggeram. "Jangan berlagak seperti wanita suci. Bertahun-tahun kamu tidur di pelukanku, sekarang pura-pura polos." Aku memukul dadanya dan meronta, tapi Bima telah berubah menjadi binatang buas. Dia mendorongku ke kamar tidur, mengunci pintu, lalu melemparkanku ke tempat tidur. Aku menjerit, menendang, dan melawan, tapi dia terlalu kuat. Selain itu, napasku mulai sesak dan seluruh tenagaku terkuras. Pasti ada sesuatu di dalam anggur itu. Saat dia mencoba merobek pakaianku, aku sadar aroma aneh yang menyengat di ruangan itu adalah bau obat. Aku berteriak putus asa, "Kamu menaruh obat di minumanku? Manusia licik macam apa kamu ini?" Dia tersenyum dingin dan sinis. "Kukira kamu pintar. Kenapa menanyakan hal bodoh seperti itu? Aku tahu kamu tidak akan pernah memberiku kesempatan jika tidak begini. Tenang saja. Malam ini akan kubuat tak terlupakan seumur hidupmu." Tubuhku serasa membeku. Ini bukan lagi rasa takut, melainkan teror yang meresap hingga ke tulang. Bima tidak ingin mempertahankanku. Dia ingin memiliki, menghukum, dan menghancurkan aku yang berani meninggalkannya. Yang dia butuhkan bukanlah cinta,
istri, atau anak, dia hanya butuh kekuasaan dan dominasi. Dalam pergulatan yang sia-sia, aku hanya bisa menangis. Tak ada lagi tenaga untuk berteriak, tak ada lagi air mata untuk ditumpahkan. Aku seperti ikan yang terdampar di darat, setiap sisik harga diriku terkelupas. Seluruh kulitku terasa sakit, bahkan bernapas pun menyakitkan. Jika aku menyetujuinya, itu adalah pilihanku. Tapi ini jelas bukan kehendakku. Yang paling menyakitkan adalah aku tahu aku tidak bisa menuntutnya. Kenapa? Karena aku masih berstatus istrinya yang belum resmi bercerai. Aku datang ke rumahnya dengan sukarela dan meminum anggur itu. Ketika semuanya berakhir, aku terbaring lumpuh di tempat tidur. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Cahaya yang merembes dari celah pintu menyinari wajahku yang pucat dan kosong. Terdengar suara air dari kamar mandi. Dia sedang mandi sambil bersenandung. Aku bangkit dengan tubuh gemetar. Aku melihat memar, luka, dan penghinaan yang tak terkatakan di sekujur tubuhku. Dengan tertatih-tatih, aku keluar, mengenakan piyamaku yang teronggok di lantai. Lalu, seperti seorang buronan, aku lari keluar dari rumah itu, rumah yang pernah kupercaya sebagai tempat berlindung seumur hidupku. Aku bahkan tak punya keberanian untuk naik taksi. Aku hanya berlari. Lari dari neraka itu, dan lari dari diriku sendiri. Tempat pertama aku berhenti adalah rumah sakit. Aku mendaftar dengan nama samaran dan menunggu di UGD seperti korban kecelakaan. Saat dokter bertanya apa yang terjadi, aku hanya menunduk dan berkata, "Saya jatuh dari tangga. Sakit sekali. Tolong periksa." Setelah pemeriksaan, dokter berkata untungnya tidak ada luka dalam. Sedikit memar dan lecet bisa terjadi karena benturan. Tapi melihatku diam. Dia tidak bertanya lebih jauh. Aku tidak tahu harus senang atau sedih. Tanpa bukti, aku tidak bisa menuntutnya. Tapi kalaupun ada bukti, aku akan menjadi bulan-bulanan gosip, istri yang akan bercerai mendatangi rumah mantan suaminya dan bermalam di sana. Siapa yang salah? Aku? Atau masyarakat ini? Saat aku meninggalkan rumah sakit, fajar baru saja menyingsing. Kota mulai terjaga, orang-orang sibuk berangkat kerja. Tak ada yang tahu bahwa beberapa jam yang lalu, tubuh dan kepercayaan seorang wanita terhadap manusia telah hancur berkeping-keping. Aku berpikir, aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku tidak bisa membiarkan pria seperti Bima terus hidup dengan angkuh. Aku tidak bisa membiarkannya berpikir bahwa dengan sedikit kata manis dan obat, seorang wanita bisa ditaklukkan. Balas dendam dengan kekerasan tidak perlu, tapi kebenaran harus terungkap. Dia harus diberi pelajaran yang tak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Sepanjang hari itu, aku seperti orang linglung. Aku terbaring di tempat tidur di kamarku di rumah orang tua. Ibu beberapa kali mengetuk pintu, bertanya apakah aku mau makan, tapi aku hanya menjawab, "Tidak," dan berbalik menghadap tembok. Putriku masuk ke kamar, memelukku, dan melihat memar di pipiku. Dengan polos ia bertanya, "Ibu jatuh, ya?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya memeluknya erat-erat, seolah jika kulepaskan, aku akan hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Bima yang pongah muncul. Wajahnya saat menindihku, seolah menginjak-injak piala kemenangan yang telah lama ia nantikan. Dia tidak pernah mencintaiku. Dia hanya mencintai hasrat untuk memiliki. Aku tidak bisa melupakan kejadian ini seperti luka-luka lain dalam hidupku. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi lemah. Aku tahu jika aku diam, aku tidak hanya akan kehilangan kehormatan, tapi juga rasa hormat pada diriku sendiri. Dan jika Bima pernah melakukannya padaku, dia bisa melakukannya pada wanita lain. Aku mulai berpikir. Potongan-potongan ingatan malam itu muncul, seolah menunjukkan jalan. Aku butuh bukti. Hal pertama yang kulakukan adalah mengirim pesan pada sahabatku, Santi. Mendengar ceritaku secara singkat, Santi sangat terkejut. Tapi seperti aku, dia paham bahwa emosi saja tidak cukup untuk menghukum pria seperti Bima. Dia cerdas, pekerjaannya mapan, dan kenalannya banyak. Jika aku maju tanpa bukti, akulah yang akan menjadi bahan tertawaan. Aku bertanya pada Santi, "Apa kamu kenal teknisi yang bisa memasang kamera tersembunyi atau alat perekam?"
Beberapa menit kemudian, Santi membalas. Ada. Kakak sepupuku, Doni. Dulu dia kerja di perusahaan keamanan, kerahasiaan dijamin penuh. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Doni. Mendengar ceritaku, tatapannya menjadi sangat serius. Tak ada yang akan menyangka pria terpelajar dan tampak baik-baik seperti Bima bisa melakukan hal sekeji itu. Tanpa banyak bertanya, Doni berkata, aku akan bantu apapun yang kamu butuhkan. Tapi kamu harus siap mental. Kalau dia tahu, kamu bisa dalam bahaya. Aku memotongnya. Aku tidak takut lagi. Aku lebih takut jika tidak melakukan apa-apa dan hidup sebagai pengecut selamanya. Aku kembali ke rumah, memeluk putriku, dan mulai menyusun rencana. Bukan jebakan kotor dan licik seperti yang Bima gunakan, tapi cara yang legal, rasional, dan manusiawi yang akan membuatnya mengaku dengan sendirinya. Aku mengirim pesan singkat pada Bima. Setelah kupikir-pikir, sepertinya aku terlalu terburu-buru. Bisakah kita bicara sekali lagi? Tak sampai semenit, balasan datang. Akhirnya kamu sadar juga, besok malam jam 8 di rumah kita. Aku menggenggam ponsel di tanganku dengan erat, lalu aku menyerahkannya pada Doni yang duduk di sebelahku di sebuah kafe dekat rumah. Dia mengangguk. Waktu dan tempat sudah ditentukan, sisanya serahkan padaku. Malam itu, Doni datang sendiri untuk memasang peralatannya. Sebuah kamera super kecil disembunyikan di dalam lampu meja di samping tempat tidur. Sebuah alat perekam seukuran jari diselipkan di dalam bantal. Dan untuk berjaga-jaga, sebuah mikrofon nirkabel super kecil dipasang di balik braku. Aku tahu aku mengambil risiko, tapi aku siap menerimanya. Keesokan malamnya, aku mengenakan gaun sederhana tanpa riasan. Tidak ada yang terbuka. Aku ingin Bima melihatku seperti biasa sederhana dan lemah agar kewaspadaannya menurun. Aku menitipkan putriku pada ibu dan naik taksi ke apartemen lama kami. Berdiri di depan pintu yang familiar, jantungku berdebar seperti jenderang perang. Pintu terbuka, dan Bima masih sama. Kemeja putih, rambut disisir rapi, dan senyum yang sedikit mengandung kemenangan. Masuk. Aku melangkah masuk, memvisualisasikan setiap langkah rencanaku. Kami duduk di meja makan. Kali ini tidak ada anggur atau lilin. Hanya makan malam biasa. Mungkin dia pikir dia sudah menang, dan aku sudah kembali padanya. Bima mengambilkan lauk untukku dan berkata, aku tahu kamu pasti akan kembali. Aku hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Aku makan sangat sedikit dan tidak menyentuh gelas air di atas meja. Setelah makan, aku berdiri. Mari kita bicara jujur. Tentang malam itu, Bima bersandar di kursinya, melipat tangan, dan menyipitkan mata. Mau bicara apa lagi? Lupa kalau kamu sendiri yang minum dan setuju? Aku menelan ludah dan bertanya, kalau aku tidak setuju, apa kejadian itu akan tetap terjadi? Bima tertawa sinis. Kamu pikir aku akan memberimu pilihan? Aku bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungku. Benar? Bima sedang bicara, dan semua perkataannya direkam. Aku berusaha menjaga ketenangan. Jadi, kamu menaruh obat di minuman itu? Bima mendengus. Kukira kamu pintar. Pertanyaan macam apa itu? Malam itu, aku tidak butuh kamu dalam keadaan sadar. Aku menahan napas sejenak. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menjadi pisau yang menusuk dirinya sendiri. Aku menyaksikan pria yang pernah menjadi suamiku itu membuka topengnya sendiri, tanpa perlu kujebak. Dia menggali kuburnya sendiri. Aku berdiri dan berkata pelan, aku lelah. Aku mau pulang. Bima mengerutkan kening. Kenapa buru-buru? Aku hanya tersenyum tanpa menjawab. Karena aku tahu, aku sudah mendapatkan semua yang kubutuhkan. Malam itu, aku mengirim pesan pada Santi. Bukti sudah di tangan. Aku akan menuntutnya. Santi membalas singkat. Aku akan selalu di sisimu. Aku duduk di tempat tidur, memeluk putriku yang tertidur pulas. Sambil mengelus rambutnya, rasa syukur memenuhi hatiku. Setelah semua ini berakhir, aku masih punya putriku. Aku masih punya diriku sendiri, dan mungkin, keadilan akan berpihak padaku. Seminggu setelah malam itu, aku duduk berhadapan dengan seorang pengacara di sebuah ruang konsultasi kecil. Tanganku yang gemetar di dalam saku menggenggam erat sebuah USB, namun terasa kokoh.
Rasanya seperti berada di garis depan perang, bukan melawan orang asing, tapi melawan pria yang bertahun-tahun berbagi selimut denganku. Nama pengacara itu, Ratna Wulandari, seorang wanita berusia awal, 40-an. Tatapannya tajam, tapi suaranya lembut. Dia mendengarkan ceritaku sampai selesai tanpa menyela, sesekali mengangguk dan membuat catatan. Ketika aku menyerahkan USB berisi rekaman suara dan video perkataan Bima, dia terdiam sejenak. Lalu dia menatapku dan berkata dengan lembut, "Dengan bukti ini, kita sudah cukup untuk mengajukan gugatan perdata. Tapi Anda harus siap mental, Bu Kirana. Opini publik akan terbelah dua. Akan ada yang membela Anda, dan akan ada yang menyalahkan Anda dengan berkata, 'Kenapa baru sekarang? Bukankah sudah sepakat? Kenapa masalah suami istri dibesar-besarkan?' Aku mengangkat kepala dan berkata dengan suara serak, 'Saya tahu. Tapi saya tidak bisa diam lagi, saya ingin Bima membayar atas perbuatannya. Saya tidak ingin putri saya tumbuh dengan pemikiran bahwa seorang pria boleh menyakiti wanitanya tanpa konsekuensi.'" Ibu Ratna menatapku sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, mari kita mulai." Segera setelah itu, Ibu Ratna mengajukan gugatan ke pengadilan dengan semua bukti yang ada. Secara bersamaan, kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian terkait tindakan pemaksaan oleh Bima. Secara hukum, ini termasuk kekerasan seksual dalam perkawinan KDRT, seksual, sebuah isu yang sangat sensitif dan sulit ditangani di Indonesia. Namun, rekaman Bima dengan jelas menunjukkan bahwa aku sudah menolak. Meskipun begitu, dia dengan sengaja menggunakan obat untuk melancarkan aksinya. Tapi aku tahu, tidak semua orang akan percaya pada perkataan seorang wanita. Dugaanku tidak meleset. 3 hari setelah pihak mertuaku mendengar kabar itu, ibu mertuaku menelepon ibuku pukul 9 pagi. Saat itu aku sedang menyuapi putriku. Ibu mengangkat telepon di halaman belakang. Ketika kembali, ibu tidak berkata apa-apa, tapi matanya memerah. Aku meletakkan mangkuk dan mendekat. "Ibu?" Beliau bilang apa? Ibu duduk di kursi dan menghela napas. "Katanya kamu itu perempuan licik, menantu tidak tahu diuntung. Sudah tanda tangan surat cerai, kenapa masih mengganggunya? Katanya kamu sengaja masuk ke perangkapnya, lalu kenapa sekarang menyeret seluruh keluarga? Kalau mau memeras uang, bilang saja terus terang. Kenapa harus mempermalukan keluarga?" Jantungku serasa berlubang. Setiap kata itu seperti menampar wajahku. Air mata ibu menggenang. "Betapa menderitanya kamu selama ini, bagaimana bisa dia bicara seperti itu?" Aku mengepalkan tangan, tapi tidak berkata apa-apa. Tidak ada gunanya, air mata tidak lagi bisa meringankan penderitaanku. Hanya tindakan yang bisa menyelamatkanku. Sore itu, sebuah pesan masuk dari Bima. "Cara hidupmu itu pengecut. Ternyata perempuan picik dan pendendam memang tidak bisa diubah." Aku menatap pesan itu sejenak, lalu menghapusnya tanpa membalas. Tapi keesokan malamnya, ibu mertuaku datang langsung ke rumah. Dia berdiri di halaman dan berteriak dengan suara tajam, "Kirana, keluar. Kita perlu bicara." Ibuku keluar lebih dulu dan berkata sopan, "Ibu, silakan masuk dan kita bicara di dalam." "Tidak perlu. Panggil Kirana saja," geramnya. Punya nyali menuntut suaminya sendiri, tapi tidak punya nyali bertemu mertuanya. Aku keluar, menggendong putriku. Ibu mertuaku menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah melihat sampah. "Katakan padaku, istri mana di dunia ini yang menuntut suaminya sendiri? Kamu mau memenjarakan suamimu? Lalu bagaimana dengan putriku? Kamu mau membuatnya jadi anak tanpa ayah?" Aku menatapnya dan berkata dengan tenang, "Ya, saya memilih kebenaran. Saya ingin putri saya tahu saat dia besar nanti, bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar, bahkan oleh seorang ayah sekalipun." Matanya melotot. "Dengar baik-baik. Kalau kamu memperbesar masalah ini, aku akan menuntutmu balik atas pencemaran nama baik. Pengacara keluarga kami lebih dari cukup untuk itu." Aku tersenyum tipis. "Silakan saja. Kita lihat siapa yang tidak akan sanggup menanggung terangnya kebenaran." Dia terkejut sejenak, lalu berbalik pergi, tak lupa meninggalkan satu kalimat. "Ingat, perempuan sepertimu tidak akan ada yang mau. Setelah ini hidupmu susah,
jangan salahkan kami. Aku melihat punggungnya menghilang, hatiku terasa hampa. Tidak sedih, tidak marah, hanya ada kekecewaan yang dingin. Perasaan terakhir yang kupikir aku berutang pada mereka telah lenyap. Saat pergi ke pengadilan untuk menyerahkan berkas tambahan, Ibu Ratna menepuk pundakku. Bu Kirana, tahu tidak? Banyak perempuan yang tidak berani bicara karena takut pandangan masyarakat, tapi dengan Anda berani bangkit seperti ini, Anda sudah memberi kekuatan pada banyak orang lain, jangan menyerah. Aku menatapnya dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku tersenyum tulus. Saya tidak akan menyerah, Bu. Karena saya tidak bersalah. Aku telah memutuskan. Ini bukan lagi masalahku seorang. Ini adalah kisah semua perempuan yang terpaksa bungkam karena nama keluarga, yang kehilangan suara karena takut cercaan masyarakat. Sebagai tokoh utama dalam kisah hidupku sendiri, aku tidak akan diam lagi. Dengan hati yang berat dan langkah gemetar, aku memasuki ruang sidang. Bukan karena takut. Aku tahu, setelah hari ini, semua pintu menuju masa lalu akan tertutup rapat. Entah itu luka atau harapan, tak ada lagi tempat untuk kembali. Ibu Ratna berjalan di sampingku sambil berbisik, hari ini sidang pendahuluan. Biasanya hanya mendengarkan pernyataan awal dan konfirmasi fakta. Tapi jika pengacara Bima melontarkan argumen yang menyudutkan, kita harus cepat merespons. Jangan lepaskan pandangan dari saya. Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan tegak ke dalam. Bima sudah ada di sana. Dia mengenakan setelan gelap, rambutnya ditata rapi, tampak seperti pengusaha teladan. Di sampingnya, seorang pengacara bertubuh pendek dengan kacamata berwajah dingin. Di belakang mereka, ibu mertuaku juga duduk. Tatapannya setajam pisau, menusuk ke arahku. Aku mengalihkan pandangan, menunduk pada hakim, lalu duduk, sidang dimulai. Hakimnya seorang pria berusia 50-an, suaranya tenang namun tegas. Sidang hari ini dibuka untuk mengonfirmasi fakta terkait dugaan kekerasan seksual yang terjadi dalam proses gugatan cerai antara penggugat, Kirana, dan tergugat, Bima. Pihak tergugat menyangkal tuduhan. Kita akan mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak secara bergantian. Aku diminta berdiri lebih dulu. Awalnya suaraku bergetar, tapi semakin aku bicara, semakin aku merasa kuat. Aku menceritakan kejadian malam itu. Mulai dari Bima yang mengundangku, makan malam, anggur, hingga pemaksaan di kamar tidur, dan pelarianku pada pukul 5 pagi. Semuanya kujelaskan dengan runut dan logis. Di seberang, Bima hanya menggelengkan kepala dan tersenyum sinis. Saat gilirannya, dia berdiri, menunduk sedikit pada hakim, lalu berkata, "Yang mulia, saya tegaskan bahwa saya tidak pernah memaksa mantan istri saya. Hari itu, Bu Kirana sendiri yang menghubungi saya dan ingin memperbaiki hubungan. Dia datang ke rumah dengan sukarela, kami makan malam dengan gembira, dan kami melakukan hubungan suami istri atas dasar suka sama suka. Tidak ada paksaan sama sekali." Hakim bertanya, "Apakah ada bukti untuk itu?" Bima mengangkat bahu. "Pesan singkatnya masih ada di ponsel saya." Dia jelas mengatakan ingin bicara lagi. Dan memberi kami kesempatan kedua. Aku langsung membantah. Tapi di sana sama sekali tidak ada pernyataan bahwa saya akan menginap atau setuju berhubungan intim. Jika saya tidak melawan, kenapa saya harus pergi ke rumah sakit dan mendapatkan surat keterangan medis? Pengacara Bima menyela, suaranya sedingin baja. "Yang mulia, memar saja tidak bisa membuktikan apa-apa. Hubungan suami istri terkadang bisa berlangsung intens dan menyebabkan luka ringan. Terlebih lagi, saat itu Bu Kirana adalah istri sah klien saya. Hubungan yang terjadi dalam ikatan pernikahan yang belum putus tidak bisa serta-merta dianggap sebagai pemerkosaan." Seluruh ruangan terasa membeku. Aku mengepalkan tanganku. Benar. Itulah logika umum mereka. Bagaimana bisa ada pemerkosaan dalam pernikahan? Aku mengangkat kepala dan berkata dengan tenang. Suami istri juga manusia dan punya hak untuk menolak. Saya sudah bilang tidak. Dia tetap memaksa. Jika ini bukan paksaan, lalu apa? Hakim menoleh ke arah Ibu Ratna. Apakah ada bukti baru yang akan diajukan? Ibu Ratna segera berdiri. Yang mulia, kami memiliki bukti rekaman suara dan video dari malam itu. Di dalamnya,
Terekam situasi klien saya yang ditindih secara fisik dan pengakuan tergugat bahwa dia mencampurkan obat ke dalam minuman. Ruang sidang hening seketika. Bima melompat berdiri. Wanita itu menjebak saya. Dia memasang kamera untuk melanggar privasi saya. Hakim mengetuk palu. Tenang. Ibu Ratna tetap tenang. Peralatan itu dipasang di rumah yang merupakan tempat tinggal bersama klien saya. Saat itu, Bu Kirana masih punya hak legal untuk masuk. Rekaman ini tidak untuk tujuan komersial, tidak disebarluaskan, dan hanya digunakan sebagai bukti di pengadilan. Kami sepenuhnya mematuhi hukum acara perdata. Bima mulai tergagap. Ibu mertuanya yang duduk di belakang melompat berdiri. Tidak mungkin. Itu semua bohong. Dia menjebak anak saya. Hakim mengerutkan kening. Harap tenang di ruang sidang. Aku melihat ibu mertuaku. Matanya menunjukkan keterkejutan yang nyata. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya putranya yang begitu ia banggakan bisa memaksa seorang wanita, bahkan merencanakannya terlebih dahulu. Ibu Ratna melanjutkan pernyataannya. Sebagian rekaman diputar, cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan itu. Suara arogan Bima terdengar jelas. Kamu pikir aku akan membiarkanmu dalam keadaan sadar? Aku sudah siapkan obat. Malam ini, aku tidak butuh kamu sadar. Akan kuingat seumur hidupmu. Tak ada lagi yang bisa berkata-kata. Hakim menutup berkasnya dan berkata dengan tenang. Sidang hari ini cukup sampai di sini. Majelis hakim akan menyegel semua bukti sementara. Kedua belah pihak dapat menyerahkan berkas tambahan dan penyelidikan akan dilanjutkan. Aku menghela napas lega, bukan karena menang, tapi setidaknya, suaraku didengar. Malam itu, ibu mertuaku menelepon. Kali ini suaranya tidak tajam. Kirana, kita perlu bertemu. Kalau ini semua benar, aku minta maaf, aku hanya duduk diam. Akhirnya, seseorang mulai sadar siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi aku tidak langsung menjawab. Aku tahu pertarungan ini masih panjang, Bima belum mengaku kalah. Dan aku tidak akan mundur selangkah pun. 3 hari setelah sidang pendahuluan, aku mulai merasakan gelombang tak kasat mata menerpaku. Seperti bau mesiu sebelum ledakan, suasananya begitu suram. Bukan dari pengadilan atau kepolisian, melainkan dari media sosial. Dimulai dari komentar-komentar singkat di sebuah komunitas online anonim yang membahas pernikahan dan percintaan. Seseorang dengan nama samaran mengunggah tulisan dengan judul ambigu, mantan istri menjebak mantan suami, lalu menuntutnya. Niatnya memeras harta, setelah cerai. Perempuan zaman sekarang benar-benar jahat. Di bawahnya, ratusan komentar bermunculan, sebagian besar setuju. Waktu masih cinta mati-matian, begitu butuh uang, segala cara dilakukan, hubungan suami istri kan wajar. Kenapa harus dituntut? Perempuan seperti itu harus diinjak-injak. Tanganku gemetar dan jantungku berdebar kencang saat membaca tulisan-tulisan itu. Tidak ada nama, tidak ada foto, tapi setiap hurufnya seperti ujung pisau yang mengarah padaku. Cerita itu jelas tentangku. Aku langsung menelepon Santi. Dia memeriksa akun yang mengunggah tulisan itu, dan benar saja, itu akun palsu. Dibuat kurang dari 48 jam yang lalu, tanpa teman atau foto profil. Tapi orang-orang yang berkomentar di bawahnya adalah akun nyata. Beberapa di antaranya adalah kenalan dari pihak keluarga Bima. Sehari kemudian, tulisan lain muncul. Kali ini lebih vulgar. Zaman sekarang jadi laki-laki menakutkan. Dipancing mantan istri dengan kata-kata manis, diundang ke rumah, dia yang lebih dulu menyerang, malah dituntut pemerkosaan. Katanya sampai direkam segala kayak di film. Apa ada keadilan untuk laki-laki di masyarakat ini? Saat membaca sampai di situ, air mataku pecah. Bukan karena kata-kata kotor itu, tapi karena aku sadar, setelah tidak bisa menyangkal bukti hukum, Bima memulai perang opini. Dia ingin membuatku tampak seperti perempuan licik di mata masyarakat. Caranya sangat cerdas. Tanpa nama atau tagar, dia tidak melanggar hukum, tapi opini publik itu seperti ombak, setiap kali dibagikan, ia menambah luka pada nama baikku. Ibuku melihat komentar-komentar itu, lalu memelukku dan tak bisa berkata-kata. Kirana, bagaimana kalau kita cabut saja tuntutannya? Ibu takut, aku menggeleng. Suaraku serak, tapi mataku tidak lagi sayu. Bu,
Kalau aku mundur sekarang, itu sama saja mengakui aku yang bersalah. Aku tidak bisa membiarkan putriku besar dan melihat ibunya menyerah karena diancam. Ibu tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya memelukku dalam diam dan menggenggam tanganku erat. Aku kembali bertemu Ibu Ratna. Dia mendengarkan ceritaku dan termenung lama. Akhirnya dia bertanya, "Anda masih punya rekaman suara yang pertama kan? Bagian di mana Bima dengan jelas menyebutkan soal obat dan akan membuatmu ingat seumur hidup?" Aku mengangguk. "Masih, tapi di pengadilan hanya sebagian yang diputar." Ibu Ratna menatapku dengan tatapan setajam silet. "Sekarang saatnya kita merilis sisanya, bukan untuk balas dendam, tapi untuk transparansi. Jika Anda mengizinkan, saya akan memberikan file suara itu ke media berita terkemuka, lengkap dengan tinjauan hukumnya." Begitu berita ini naik, opini publik akan berubah. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Saya melakukan ini bukan untuk menjadi terkenal atau balas dendam. Saya hanya ingin keadilan. 3 hari kemudian, sebuah artikel muncul di halaman utama sebuah portal berita besar, tanpa judul yang provokatif atau berlebihan, hanya wanita muda mengaku diperkosa mantan suami. Setelah diajak rujuk, bukti rekaman mengejutkan. Artikel itu menyertakan sebagian file suara yang telah diedit secara legal, nama disamarkan, suara diubah, tapi isinya tak terbantahkan. "Kamu pikir aku akan membiarkanmu sadar? Aku sudah menaruh obat. Kamu pikir bisa lari dari sini malam ini?" Berita itu juga memuat fakta-fakta akurat tanpa melebih-lebihkan atau mendramatisir. Kali ini, komentar di bawah artikel itu membawa gelombang yang sama sekali berbeda. Benar-benar menjijikkan. Suami seperti ini harus dipenjara. Masih adakah yang bilang ini rekayasa si wanita? Membacanya saja sudah merinding. Kasihan sekali istrinya. Setelah beberapa hari dihujani fitnah, aku merasa opini publik mulai kembali waras, dan Bima meneleponku lagi. Suaranya serak. "Hentikan ini, apa maumu, uang? Aku bisa memberikannya." Aku menjawab dengan tenang, "Kamu pikir yang hilang dariku itu uang? Aku kehilangan kehormatan, ketenangan, dan kepercayaan. Sekarang, apa yang bisa kamu berikan untuk membayarnya?" Dia terdiam, lalu menutup telepon. Aku menatap layar ponsel yang kosong, tidak lagi merasakan amarah. Rasanya seperti batu besar di hatiku telah terangkat. Keesokan harinya, pengacara Bima mengirimkan surat permintaan damai. Dia menawarkan permintaan maaf publik, kompensasi atas pencemaran nama baik, dan janji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sebagai ganti aku mencabut tuntutanku. Aku hanya bertanya satu hal pada Ibu Ratna. Jika saya mencabut tuntutan, apakah kasus ini tidak akan diproses? Ibu Ratna menggeleng. Kasus kekerasan seksual adalah delik biasa, bisa diproses tanpa persetujuan korban. Terutama dengan adanya unsur pemaksaan yang jelas menggunakan obat, kejaksaan bisa melanjutkan penyelidikan secara independen. Aku mengangguk. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak butuh uang atau permintaan maaf. Aku ingin kebenaran terungkap sampai tuntas. Hari sidang putusan ditetapkan pada suatu pagi di bulan Juli. Sinar matahari yang membakar tampak bergelombang di atas aspal yang panas. Seperti hatiku yang bersiap untuk pertempuran. Aku mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan rambutku diikat rapi, tanpa riasan. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri lama, bukan untuk memastikan apakah aku terlihat cantik. Aku hanya ingin memastikan apakah aku siap berhadapan dengan pria yang pernah berjalan bersamaku di altar, mengucapkan cinta, dan bersumpah akan melindungiku seumur hidup, namun kini siap menyangkal segalanya. Gedung pengadilan berada di tengah kota. Aku tiba lebih awal, dan Ibu Ratna sudah menungguku di lobi. Dia menggenggam tanganku ringan dan berkata, "Hari ini akan ada saksi." Aku mengerutkan kening, dia tersenyum. Seseorang yang tidak terduga. Ruang sidang penuh sesak. Kali ini bukan hanya ibu mertua, tapi juga ipar perempuanku, beberapa kerabat Bima, dan wartawan yang diizinkan meliput. Aku mengedarkan pandangan dan tanpa sengaja bertatapan dengan Bima. Dia masih tampak gagah, tapi wajahnya tegang. Di sampingnya, pengacara yang sama, tapi ekspresinya lebih pucat dari sebelumnya. Kepercayaan dirinya yang dulu seolah lenyap. Hakim masuk,
mengetuk palu, dan membuka sidang. Sidang formal dimulai. Setelah pernyataan dari jaksa dan pengacara kedua belah pihak, hakim berkata, pada persidangan hari ini, hadir seorang saksi khusus yang secara sukarela mengajukan diri untuk memberikan kesaksian. Saksi dipersilakan masuk. Semua orang di ruang sidang menoleh ke belakang. Aku pun ikut menoleh, dan membeku di tempat. Seorang wanita dengan setelan gelap masuk, tubuhnya langsing, rambutnya pendek, wajahnya tidak asing. Mantan pacar Bima, aku mengingatnya dengan jelas. Namanya Dewi. Pacar Bima saat kuliah, dan penyebab kami sering bertengkar di awal pernikahan. Setelah itu, dia pergi ke luar negeri dan putus kontak. Tapi sekarang, dia ada di sini. Hakim bertanya, saksi, silakan sebutkan identitas Anda dan hubungan Anda dengan tergugat. Dewi berdiri di tengah ruangan dan berkata dengan suara jelas. Nama saya Dewi. Saya menjalin hubungan dengan Bima selama 3 tahun. Saya mengajukan diri sebagai saksi karena saya pernah menjadi korban dari perbuatan serupa di masa lalu. Ruang sidang bergemuruh. Wajah Bima pucat pasi. Hakim mengetuk palu, meminta ketenangan, lalu memberi isyarat agar Dewi melanjutkan. Yang mulia, selama kami berpacaran, saya pernah meminum minuman yang telah dicampur obat oleh Bima. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa dan bangun dengan tubuh penuh memar. Saat itu, kami saling mencintai, dan saya menganggapnya hanya sebagai masalah pasangan, jadi saya tidak menuntutnya. Tapi baru-baru ini, setelah membaca kasus Bu Kirana di media, saya tidak bisa diam lagi. Saya masih menyimpan salinan surat keterangan medis yang menunjukkan adanya kandungan obat dalam darah saya saat itu. Saya siap menyerahkannya. Aku menahan napas. Ruang sidang menjadi sunyi senyap. Bima melompat berdiri dan berteriak, bohong. Mantan pacar lama yang tiba-tiba muncul untuk menghancurkanku, kalian semua berkomplot. Hakim berkata dengan tegas. Tergugat, silakan duduk. Menghina saksi bisa dikenai hukuman tambahan. Pengacaraku berdiri. Yang mulia, kami telah memverifikasi catatan rumah sakit dengan database medis pusat. Semua informasinya cocok. Saksi ini tidak punya motif untuk berbohong, dan kesaksiannya mendukung pola perilaku kriminal tergugat. Ibu mertuaku duduk tak bergerak sejak tadi. Melihat salinan surat keterangan medis Dewi diserahkan, tiba-tiba dia memegangi dadanya dan tersandar ke belakang. Seperti orang yang jantungnya ditusuk, aku tidak melihatnya. Aku hanya melihat pria yang pernah menjadi suamiku itu meronta-ronta dengan pembelaan putus asa untuk menyelamatkan citranya. Tapi semakin banyak dia bicara, semakin banyak kontradiksi yang muncul. Hakim menutup persidangan sebelum reses dan berkata, kasus ini dalam banyak hal sangat khusus dan sensitif, namun menunjukkan tekad kuat seorang korban untuk mencari keadilan. Majelis hakim akan segera menjatuhkan putusan sesuai hukum yang berlaku. Sidang berakhir dalam keheningan total. Aku melangkah keluar dari ruang sidang. Langit masih panas, tapi hatiku anehnya terasa tenang. Dewi mengikutiku dan menyusulku di tangga. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih sudah berani, Mbak. Berkat Mbak, saya juga jadi bisa bicara. Aku menggenggam tangannya. Bukan karena aku. Semua wanita berhak menyuarakan kebenarannya. Kami tidak berkata apa-apa lagi, hanya saling menggenggam tangan dengan erat. Di belakang kami, Bima menunduk di dalam mobil, ibunya menangis tanpa suara, dan adik perempuannya menutupi wajah karena malu. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa sedih. Sedih pada orang-orang yang percaya bahwa kebenaran bisa diputarbalikkan dengan kekuasaan. Tapi kali ini, kebenaran telah bersuara dengan sendirinya. Aku tidak ingat berapa malam aku tidak bisa tidur sejak menuntut Bima. Setiap pagi, saat membuka mata, sinar matahari yang masuk dari jendela seolah mengingatkanku bahwa aku harus menghadapi hari ini lagi. Tapi pagi itu, hari putusan pengadilan, aku bangun dengan perasaan berbeda. Tidak takut, tidak gemetar. Hatiku terasa ringan, seperti perenang yang akhirnya menemukan daratan setelah lama terombang-ambing di tengah badai. Persidangan berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Semua bukti sudah jelas. Kesaksianku dan Dewi, mantan pacar Bima, ditambah rekaman suara, video, dan catatan medis. Tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan. Bima diberi kesempatan untuk memberikan pernyataan terakhir sebelum putusan. Dia berdiri.
Wajahnya kuyu karena kurang tidur, matanya cekung. Tapi dari setiap katanya, masih terasa sisa-sisa keangkuhan yang belum luntur. Saya mengakui kesalahan saya mencampurkan obat ke dalam minuman. Tapi saya tidak berpikir itu akan menjadi tindak kriminal. Saya dan Kirana pernah menjadi suami istri, dan kami punya anak. Saya hanya ingin kesempatan terakhir, dan saya salah memilih cara. Mohon pertimbangkan kondisi keluarga kami yang khusus dan berikan keringanan. Aku tidak terkejut. Sampai detik terakhir, Bima tidak mengucapkan sepatah kata maaf pun padaku. Baginya, semua hanyalah alasan. Cinta yang menyakitkan, keinginan untuk mempertahankan, tapi cinta tanpa rasa hormat, hanyalah hasrat memiliki yang merusak. Pengadilan diskors selama 30 menit. Aku menunggu di luar dengan perasaan campur aduk. Di seberang, ibu mertuaku juga duduk di kursi yang berjarak beberapa baris. Dia tampak sangat kurus, wajahnya tanpa riasan, tanpa perhiasan, hanya mengenakan gamis abu-abu. Matanya yang merah bengkak seolah sudah kering dari air mata. Aku melihatnya, dan dia melihatku. Tak ada yang bicara. Saat majelis hakim masuk kembali, semua orang di ruang sidang menahan napas. Hakim berdiri dan membacakan putusan. Berdasarkan pasal-pasal yang relevan dalam KUHP dan perubahannya, serta mempertimbangkan catatan kasus dan jalannya persidangan, terdakwa Bima terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemaksaan seksual dengan menggunakan obat-obatan yang menghilangkan kehendak orang lain. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Dengan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun kepada terdakwa Bima, serta memerintahkan terdakwa untuk menyampaikan permintaan maaf publik kepada korban dan membayar ganti rugi material dan imaterial sesuai ketentuan hukum." Terdengar helaan napas lega, tapi tidak ada tepuk tangan atau sorak-sorai, hanya keheningan yang berat. Seolah satu pintu telah tertutup dan pintu lain mulai terbuka. Bima menunduk, kedua tangannya terkepal. Aku tidak marah, tidak juga iba. Hanya kasihan. Seandainya dia mau sedikit lebih mendengarkan dan tahu kapan harus berhenti, semua ini tidak akan terjadi. Saat aku keluar dari ruang sidang, hujan turun. Aku berdiri di bawah atap, membiarkan tetesan air dingin membasahi wajahku. Seolah membersihkan semua kenangan pahit yang selama ini membelengguku. Ibu mertuaku mendekat dengan sebuah payung. Dia tidak memakai penutup kepala, rambutnya basah, dan bahunya bergetar. "Kirana." Aku berbalik. Dia menatapku lama tanpa berkata apa-apa, lalu mengeluarkan sebuah kantong plastik kecil dari tasnya. Di dalamnya ada selembar foto usang. Foto ulang tahun pertama putriku, Maya. Aku, Bima, dan Maya. Kami bertiga tersenyum. Aku mengenakan gaun putih, menggendong Maya, dan Bima memeluk bahuku dari belakang. Saat itu, tatapannya benar-benar tatapan seorang ayah. Dia menyerahkan foto itu padaku. "Kamu simpan saja." Aku tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, ibu selalu membela anak ibu. Ibu tidak tahu kalau dia ternyata manusia selicik itu. Aku hanya berdiri diam. Dia melanjutkan. "Ibu datang bukan untuk minta maaf. Ibu datang untuk berterima kasih karena kamu tidak diam. Berkat kamu, ibu jadi tahu anak ibu itu seperti apa. Kalau tidak, mungkin nanti dia akan menyakiti orang lain lebih parah lagi." Cucu ibu. Kasihan sekali dia. Bolehkah ibu sesekali menengoknya? Air mataku mengalir. Bukan karena kata-katanya begitu menyentuh. Aku paham. Ibu itu juga sedang menebus kesalahannya, bukan kesalahannya sendiri, tapi kesalahan karena diam, karena keyakinan buta, dan karena bertahun-tahun hanya membela putranya tanpa mau melihat kebenaran. Aku mengangguk. Saya tidak akan melarang seorang nenek. Hanya saja, tolong jangan buat anak saya percaya ayahnya orang baik. Padahal kenyataannya tidak. Ibu mertuaku menunduk dan berkata dengan suara serak. "Ibu janji." Kami berdiri di tengah hujan deras, tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, saat kembali ke rumah orang tuaku, putriku berlari memelukku. "Ibu, seharian kemana saja?" "Beli permen buat Maya." "Kan?" Aku berjongkok dan mencium pipinya. "Ibu pergi mencari keadilan. Sekarang sudah pulang. Ini permennya." Anak itu tidak mengerti, tapi matanya berbinar.
Aku memeluknya dan meneteskan air mata di atas rambutnya yang lembut. Aku berbisik, "Ibu janji. Tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Bahkan ayahmu sekalipun." 3 bulan setelah persidangan selesai, hidupku memasuki babak baru. Aku tidak lagi menyambut pagi dengan mimpi buruk dan kecemasan. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk putriku, dan setelah mengantarnya ke taman kanak-kanak, aku kembali ke toko roti kecil yang kubuka di ujung gang rumah orang tuaku. Nama tokonya, Sepotong Hati, karena bagiku, membuat roti adalah proses penyembuhan jiwa. Roti yang mengembang wangi di oven, krim yang kuoleskan dengan telaten, setiap detilnya adalah momen untuk melepaskan masa lalu dan merajut harapan untuk hari esok. Pelangganku sebagian besar adalah warga sekitar. Ibu-ibu yang bekerja di pabrik, guru-guru muda, dan pedagang pasar yang mampir membeli roti bawang sebelum berangkat. Mereka tidak banyak bicara, selalu tersenyum lembut, dan menyukaiku karena rotiku selalu segar. Aku menghargai setiap momen dari kehidupan biasa ini. Karena aku paham, orang yang tidak pernah melewati badai tidak akan pernah mengenal ketenangan yang sejati. Suatu sore di bulan Oktober, saat aku sedang menutup etalase roti, lonceng di pintu berbunyi. Aku mengangkat kepala, seorang pria paruh baya dengan kemeja putih rapi berdiri di sana, membawa tas kulit kecil. Wajahnya serius. "Selamat sore, saya mencari Ibu Kirana." "Ya, saya sendiri. Ada yang bisa dibantu? Mau beli roti?" "Bukan. Saya datang untuk menyerahkan ini langsung pada Anda." Dia menyodorkan sebuah amplop coklat tebal. Di atasnya, tercetak stempel merah dari kantor hukum Budi Santoso. Aku terdiam. Ini bukan surat biasa. Saat aku menatapnya, dia mengangguk. "Ini terkait Tuan Bima." "Ya. Tapi bukan soal gugatan, melainkan soal aset." Aku membuka amplop itu di tempat. Di dalamnya ada setumpuk dokumen tebal, dan di halaman paling atas tertulis, "Surat wasiat. Penyusun, Bima." Jantungku berdebar kencang saat membuka halaman pertama. Di sana tertulis, "Saya, Bima, dengan ini menyatakan bahwa jika terjadi halangan hukum atau penahanan terhadap saya, seluruh aset pribadi saya, termasuk apartemen, simpanan senilai 720 juta rupiah, dan polis asuransi jiwa, akan dialihkan kepada satu-satunya ahli waris yang sah. Mantan istri saya dan ibu dari anak saya, Kirana." Aku membeku di tempat. Pria itu meletakkan tangannya ringan di atas meja konter. "Saya menyimpan dokumen ini sejak sebelum persidangan dimulai. Tuan Bima menyiapkannya hampir setahun yang lalu tapi belum mengirimkannya. Setelah putusan final, dia meminta saya untuk menyerahkannya pada Anda." Napasku tercekat, tanganku gemetar, dan mulutku terasa kering. Kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Saya juga tidak begitu tahu. Tapi dia pernah berkata, jika dia kehilangan segalanya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meninggalkan sandaran untuk anaknya. Karena dia tidak lagi pantas menjadi ayah, dia berharap setidaknya Anda bisa menggantikan perannya. Aku hanya berdiri diam. Perasaan yang tak bisa kunamai bergejolak di dalam hatiku. Bukan pengampunan, bukan juga belas kasihan. Hanya sebuah penerimaan, seolah di balik semua kekejamannya, masih ada sisa rasa bersalah dalam diri Bima. Pria itu mengeluarkan satu lagi amplop surat kecil, dan menyerahkannya padaku. "Ini surat yang dia tulis sendiri, hanya untuk Anda." Dia menunduk dan menghilang di tengah gerimis. Aku berdiri di bawah lampu kuning toko rotiku, memegang surat itu seolah memegang sisa-sisa kegelapan yang belum sepenuhnya sirna. Saat kubuka, tulisan tangan Bima masih sama, rapi dan sedikit miring. "Kirana, aku tahu aku tidak pantas disebut ayah. Aku juga tidak pantas lagi memanggilmu istri. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kesalahan. Aku pikir aku bisa mengendalikan segalanya, dan aku pikir kamu tidak akan pernah berani melawanku. Tapi aku salah. Kamu jauh lebih kuat dari yang kukira. Kamu bangkit, dan kamu menunjukkan padaku apa itu kehormatan dan martabat. Aku tidak akan meminta maaf, tapi nanti, jika anak kita bertanya tentang ayahnya, tolong jangan sebut aku sampah. Katakan saja aku salah dan telah menyakitimu. Itu tidak apa-apa, tapi jangan tanamkan kebencian di hatinya. Harta ini tidak banyak, tapi hanya ini yang bisa kutinggalkan. Kamu berhak menolaknya.
Tapi jika memungkinkan, besarkan anak kita dengan ini. Terima kasih sudah berani bangkit setelah melalui semua penderitaan itu. Bima, aku selesai membaca surat itu, tapi air mataku tidak jatuh. Namun, sesuatu di dalam hatiku terasa hancur, lalu tersambung kembali. Aku tidak memaafkan Bima, tapi aku mengerti, hidup ini tidak selalu hitam dan putih. Orang yang bersalah pun bisa punya sudut kecil penyesalan, dan orang yang terluka, jika cukup kuat, bisa memilih untuk tidak ditelan oleh kebencian. Aku melipat surat itu dan menyimpannya di laci di bawah meja kasir, tempat aku menyimpan barang-barang berharga, lalu aku merapikan oven dan mengelap kembali etalase. Hujan telah reda, dan pelanggan mulai berdatangan untuk membeli roti untuk makan malam. Aku tersenyum dan menyapa mereka satu persatu, seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, saat putriku tertidur, aku memeluknya dan mencium keningnya. Lalu aku berbisik pelan, "Sayang, nanti ibu tidak tahu bagaimana kamu akan memandang ayahmu. Tapi ibu tidak akan mengajarkanmu kebencian. Ibu akan mengajarkanmu untuk tahu mana yang benar dan salah, menjadi kuat, dan jika perlu, memaafkan. Ibu sudah pernah menang sekali, jadi ibu percaya, nanti kamu akan lebih kuat dari ibu." Aku ingat pagi itu dengan jelas. Langit biru jernih seperti cermin, dan sinar matahari menerobos jendela toko rotiku, memenuhi ruangan dengan kehidupan. Saat aku sedang mengoleskan krim pada cupcake yang baru matang, lonceng pintu berbunyi. Suara yang biasa ku dengar, tapi entah kenapa hari itu terasa aneh, firasat buruk yang membuat punggungku merinding. Aku mengangkat kepala, dan membeku di tempat. Seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahun berdiri di sana, mengenakan gaun hamil longgar berwarna krem pucat. Rambutnya diikat rapi, riasannya tipis, perawakannya mungil, tapi perutnya tampak sudah berusia 6 atau 7 bulan. Di tangannya ada tas tangan kulit yang lembut, dan di bibirnya tersungging senyum yang sulit diartikan. "Permisi, apa benar ini dengan Mbak Kirana?" Aku mengangguk sedikit waspada. "Ya, benar. Ada yang bisa saya bantu? Saya ada perlu pribadi. Bisakah kita bicara sebentar?" Aku terdiam beberapa detik, lalu mengangguk dan mempersilakannya duduk di kursi kecil di sudut toko. Dia duduk, merapikan gaun hamilnya dengan ringan. Lalu, sambil menghela napas, dia menatap lurus ke mataku. "Nama saya Indah. Saya bertemu dengan Mas Bima saat kalian sedang pisah ranjang." Aku hanya diam. Saya tahu semua tentang perceraian, Mbak, tuntutan itu, sampai ke persidangan. Saya kesini bukan untuk menuntut. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Aku berusaha tetap tenang dan berkata, "Silakan." Dia mengeluarkan amplop yang sama persis dengan yang kuterima beberapa waktu lalu dari tasnya. Di sudutnya, ada stempel kantor hukum Budi Santoso. Ini salinan surat wasiat lain yang dikirimkan Mas Bima kepada saya 7 bulan lalu, sebelum persidangan. Di dalamnya, penerima manfaatnya adalah anak yang ada di dalam kandungan saya. Tubuhku menegang. Dia mengeluarkan selembar kertas fotokopian yang jelas. Di bawahnya, tanda tangan Bima sama persis, dan isinya mirip dengan yang kuterima. Tapi di bagian penerima manfaat, tertulis, "Anak yang belum lahir dari Indah dan Bima." Aku menatap Indah lurus-lurus. "Maksudmu Bima meninggalkan 2 surat wasiat?" Indah mengangguk. Sepertinya dia membuat 2 surat wasiat di waktu yang berbeda. Satu untuk Mbak sebagai mantan istrinya, dan satu lagi untuk anaknya, anak yang ada di dalam kandungan saya. Saya tidak tahu apa yang dia katakan pada Mbak, tapi pada saya dia bilang, kalau urusannya dengan Mbak tidak berjalan baik, anak ini adalah satu-satunya jejak yang bisa dia tinggalkan. Aku mengepalkan tanganku. Setiap kata Indah serasa mencekik leherku. Aku tidak tahu harus marah, sedih, atau tertawa sinis. Aku bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Indah menatapku dan merendahkan suaranya. "Saya kesini bukan untuk meminta hartanya. Tapi saya ingin Mbak tahu bahwa anak saya juga anak Mas Bima. Kalau Mbak menerima semua hartanya, nanti saya dan anak saya mungkin tidak bisa menuntut hak apapun. Saya tidak ingin bertengkar. Saya hanya ingin keadilan." Aku bersandar di kursi. Angin yang masuk dari celah pintu mengacak rambutku. Kukira semuanya sudah berakhir, tapi kini,
retakan yang lebih besar justru muncul. Aku bertanya lagi perlahan, apa kamu yakin anak itu benar-benar anak Bima? Indah mengangguk tanpa berkedip. Kita bisa tes DNA setelah lahir. Saya tidak berbohong. Saya tahu, dengan datang ke sini saya akan dibenci dan dianggap sebagai perusak. Tapi saya datang bukan untuk menghancurkan, saya datang untuk mengatakan kebenaran. Aku tidak menjawab. Aku butuh waktu, butuh berpikir. Indah berdiri dan menunduk lembut. Saya permisi dulu. Kalau Mbak sudah siap dan ingin memverifikasi, hubungi saya kapan saja. Saya hanya tidak ingin anak saya tumbuh sebagai darah daging yang tidak diakui. Dia berjalan perlahan keluar. Di bawah terik matahari siang. Aku duduk termangu. Menggenggam erat kertas fotokopian itu. Pikiranku kacau balau. Kukira akhirnya sudah jelas. Aku menang. Bima kalah. Dan aku serta putriku akan memulai hidup baru tanpa terikat masa lalu. Tapi sekarang, apa yang harus kulakukan? Jika perkataan Indah benar, anak itu juga darah daging Bima. Sekalipun aku membencinya, aku tidak bisa mengabaikan anak yang tidak berdosa. Aku duduk lama sekali. Saat matahari mulai condong, dan bayangannya memanjang di dalam toko, aku bangkit, masuk ke dalam, dan membuka laci kecil itu. Aku mengeluarkan 2 surat wasiat, 2 lembar kertas yang berdampingan, 2 wanita, 2 anak, dan seorang pria yang telah melakukan begitu banyak kesalahan, tapi mungkin juga tahu cara menyesal. Aku memejamkan mata dan berbisik, Bima, apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di meja makan kecil di tengah rumah. Di depanku, tergeletak 2 surat wasiat. 2 keping kehidupan berbeda yang berasal dari satu pria. Kukira aku sudah mengenal Bima sepenuhnya. Saat dia diadili dan dihukum atas kejahatannya yang nyata, ku percaya semua kebohongannya telah terungkap. Tapi di balik cangkang sempurna pria yang pernah kucintai itu, masih ada hal-hal yang tersembunyi begitu dalam. Indah tidak banyak bicara, tapi itu sudah cukup untuk membuatku gelisah. Surat wasiat lain yang dibuat 7 bulan lalu? Kenapa ada 2? Dan yang lebih penting, Indah bilang dia tidak ingin bertengkar, tapi jika dia mengajukan dokumen yang sah, pengadilan bisa saja membagi kembali aset itu nanti. Aku tidak bisa hanya menunggu. Keesokan paginya, aku menitipkan putriku pada ibu dan pergi ke kantor hukum Budi Santoso, nama yang tertera di kedua surat wasiat. Aku membuat janji temu, dengan jelas menyatakan bahwa aku ingin memverifikasi siapa penerima manfaat yang sah menurut sistem arsip kantor mereka. Seorang staf wanita mengantarku ke sebuah ruangan. Pak Budi, pengacara berambut keperakan dengan aura tenang, menjabat tanganku dan langsung berkata, Anda pasti datang karena surat wasiat Tuan Bima. Aku mengangguk. Ya. Saya memegang satu salinan, dan seorang wanita bernama Indah, yang mengaku sebagai mantan pacarnya, memegang salinan lain. Saya ingin tahu mana yang merupakan versi final yang sah secara hukum. Pak Budi mengeluarkan beberapa dokumen, memeriksa komputernya sejenak, lalu mengangkat kepala dan berkata perlahan, kedua salinan itu memang tersimpan dalam sistem kami. Yang pertama dibuat pada bulan Desember tahun lalu, penerima manfaatnya adalah anak yang belum lahir dari Ibu Indah. Yang kedua dibuat pada bulan April, tepat sebelum persidangan, dan menyatakan Ibu Kirana sebagai pewaris seluruh aset. Secara hukum, selama tidak ada gugatan, surat wasiat yang dibuat lebih akhir memiliki kekuatan hukum final. Aku menyipitkan mata. Kalau ada gugatan, pengadilan akan menerima kasus sengketa wasiat dan akan menyelidiki motif perubahan penerima manfaat. Dan jika anak tersebut terbukti sebagai anak kandung penyusun wasiat, pengadilan bisa membagi aset dengan proporsi yang wajar. Aku menghela napas. Perasaan sesak memenuhi dadaku. Apakah Bima pada akhirnya memilihku dan anak kami? Ataukah ini hanya imbalan karena pada akhirnya aku memberinya jalan keluar? Tapi alasannya tidak lagi penting. Aku sadar, kenapa Indah repot-repot menemuiku jika dia tahu ada surat wasiat kedua. Aku meminta tolong pada sepupu temanku yang bekerja di bank untuk memeriksa kembali informasi keuangan Bima, bukan karena aku ingin mencari harta lebih. Tapi karena sebuah pertanyaan yang menghantuiku selama beberapa hari ini. Kenapa orang seperti Bima, yang akan masuk penjara, buru-buru membuat 2 surat wasiat? Apa yang sebenarnya dia takuti sehingga dia ingin membagi hartanya dengan begitu jelas?
2 hari kemudian, sebuah pesan masuk dari temanku. Kirana, ketemu. Ada pinjaman kredit anonim atas nama perusahaan cangkang milik Bima, pokoknya lebih dari 9 miliar rupiah. Diambil tahun 2021, sampai dia divonis, dia cuma bayar bunganya, pokoknya belum dicicil sama sekali. Aku serasa dipukul di bagian belakang kepala. 9 miliar? Dia punya utang hampir 10 miliar rupiah. Temanku menambahkan, penjamin pinjaman ini seorang wanita bernama Rini. Namanya familiar, jadi ku cari. Ternyata dia pacar Bima sebelum menikah denganmu. Manajer akuntansi di perusahaan alat kesehatan. Aku tidak percaya dengan apa yang kubaca. Aku teringat, di awal pernikahan, Bima pernah diam-diam bertukar pesan dengan wanita bernama Rini. Saat kutanya, dia bilang hanya teman lama. Aku juga ingat tatapan tidak nyaman ibu mertuaku setiap kali nama Rini disebut, tapi aku mengabaikannya. Sekarang aku tahu. Hubungan itu tidak pernah benar-benar berakhir. Bahkan wanita itu sampai menjadi penjamin utangnya. Aku meminta temanku untuk menghubungiku dengan Rini, yang kini sudah pindah kerja menjadi konsultan keuangan. Kami bertemu di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Rini adalah wanita yang tampak lelah oleh badai kehidupan, tapi matanya masih tajam. Aku langsung bertanya, "Anda pernah hamil anaknya, kan?" Rini tidak langsung menjawab. Sesaat kemudian, dia mengangguk pelan. "Ya, pernah. Tapi saya gugurkan, bukan karena tidak ingin melahirkannya, tapi saat saya tahu dia menipu saya dan menikah dengan Anda di saat yang bersamaan, saya tidak bisa lagi mempercayainya." Aku membeku di tempat. Rini menatapku, suaranya tanpa dendam. "Saya tidak menyalahkan Anda. Justru saya pikir Anda pemberani. Saya datang hari ini karena jika Anda memutuskan untuk mewarisi harta Bima, saya ingin Anda tahu bahwa Anda bukan satu-satunya yang terluka. Dan jangan biarkan siapapun menggunakan anak untuk merebut sesuatu." Aku mengepalkan tanganku. Dunia serasa berputar. 1 pria, 3 wanita, dan 3 cinta atau setidaknya 3 tragedi. 1 anak yang sudah lahir, 1 anak yang belum lahir, dan 1 anak yang bahkan tidak pernah punya kesempatan untuk melihat dunia. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Aku hanya tahu, aku tidak bisa lagi diam dan menjadi korban. Malam itu, di toko rotiku, aku menulis surat. Bukan untuk dikirim pada siapapun, tapi sebagai janji pada diriku sendiri. Jika kelak putriku bertanya ayahnya orang seperti apa, aku tidak akan bilang dia orang jahat. Aku akan bilang dia orang yang lemah. Lemah sampai-sampai harus menjadikan semua wanita sebagai tamengnya karena tidak punya keberanian untuk bertanggung jawab. Tapi setelah itu, aku akan bilang, ibu sudah memaafkannya, bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena ibu ingin kamu belajar tentang kekuatan, bukan kebencian. Setelah mengetahui semua kebenaran tentang para wanita yang pernah singgah dalam hidup Bima, kukira tidak akan ada lagi yang bisa mengejutkanku. Tapi bagi manusia seperti dia, keserakahan dan kemunafikan seolah tak ada habisnya. 3 minggu setelah bertemu Rini, aku menerima surat panggilan dari pengadilan. Indah, wanita yang datang ke toko rotiku dan mengaku hamil anak Bima, telah secara resmi mengajukan gugatan untuk menuntut pembagian harta berdasarkan surat wasiat pertama. Aku tidak terkejut, tapi hatiku terasa hampa. Pengadilan memanggilku dan Indah untuk mediasi pertama. Sesuai prosedur, jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, kasus akan dilanjutkan ke persidangan perdata. Pagi itu, aku tiba di pengadilan tepat waktu. Indah sudah ada di sana, penampilannya rapuh dengan gaun hamil yang sederhana, perutnya tampak semakin besar. Dia mengangguk menyapaku, tatapannya tenang dan sulit ditebak. Kami diarahkan ke ruang mediasi. Seorang mediator dari pengadilan duduk di tengah dan berkata dengan suara monoton, "Pertemuan hari ini diadakan agar kedua belah pihak dapat menemukan titik temu dan menghindari proses persidangan yang panjang. Ibu Indah, bisa Anda jelaskan alasan mengajukan gugatan?" Indah memperbaiki posisi duduknya dan berkata dengan lembut, "Saya dan Tuan Bima adalah pasangan pada akhir tahun lalu, saat beliau sedang pisah ranjang. Ketika saya hamil, beliau sangat bahagia dan membuat surat wasiat yang mewariskan hartanya pada anak di kandungan saya sebelum persidangan. Saya memiliki salinan yang telah disahkan notaris, dan ingin meminta pengadilan meninjau hak anak saya.
Aku menatap Indah lama tanpa menyela. Dia tidak menghindari tatapanku, malah tampak tenang seolah sudah mempersiapkan segalanya. Mediator itu menoleh padaku. Ibu Kirana, apakah Anda setuju dengan pembagian harta ini? Aku mengeluarkan surat wasiat kedua yang terbaru dan meletakkannya di atas meja. Saya memiliki surat wasiat asli yang sah secara hukum, yang dibuat setelah milik Ibu Indah. Menurut hukum, selama tidak terbukti ada paksaan atau ketidakmampuan dalam mengambil keputusan, surat wasiat terakhir yang berlaku. Dan saya tidak ingin membaginya. Indah menatapku, sedikit menggigit bibirnya, tapi tidak bereaksi. Aku melanjutkan, saya tidak menyangkal kemungkinan anak di kandungan Anda adalah anak Bima, tapi saya meragukan tujuan Anda yang sebenarnya. Kenapa Anda tetap mengajukan gugatan padahal Anda tahu ada surat wasiat yang lebih baru? Indah tersenyum tipis dan berkata dengan suara sangat pelan, saya tahu Bima berubah pikiran, tapi saya pikir dia tidak punya waktu untuk menghancurkan surat wasiat yang pertama. Dan saya kesini bukan semata-mata karena harta. Ruangan hening selama beberapa detik. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Indah perlahan meletakkan amplop berwarna krem di atas meja dan mendorongnya ke arahku. Ini hasil tes DNA pranatal dari Rumah Sakit Internasional. Silakan dilihat. Aku membuka amplop itu. Tanganku sedikit bergetar. Di bagian atas dokumen, tertulis judul yang dingin. Hasil perbandingan DNA janin usia 32 minggu dengan sampel genetik Bima. Kesimpulan, ketidakcocokan hubungan biologis. Aku membeku di tempat. Ketidakcocokan. Aku membacanya berulang kali. Pandanganku kabur. Lalu aku menatap Indah dengan tidak percaya. Dia mengangguk pelan. Ya, anak ini bukan anak Bima, aku terpana. Lalu kenapa? Kenapa kamu sampai menggugat? Indah menatapku lurus-lurus. Sejak pertemuan pertama kami, tatapannya tidak lagi tenang. Matanya penuh dengan air mata, karena saya adalah orang terakhir yang bertemu dengannya, dan dia berkata pada saya bahwa dia ingin memperbaiki kesalahannya. Dan saya berpikir, setidaknya saya harus melakukan sesuatu agar dia tidak menjadi orang yang sama sekali tidak berarti dalam kisah hidup saya. Aku tidak bisa memahaminya. Indah bercerita, saya hamil anak dari mantan pacar saya. Dia meninggalkan saya begitu tahu saya hamil. Dalam keputusasaan, saya hampir menggugurkan kandungan ini saat bertemu Bima lagi. Saat itu, dia sedang diliputi rasa bersalah setelah bercerai dengan Mbak. Kami mulai berbagi cerita. Ketika dia tahu saya hamil, dia tidak bertanya anak siapa ini. Dia hanya bilang, dia pernah kehilangan kesempatan menjadi ayah, dan jika Tuhan memberinya kesempatan lagi, kali ini dia ingin melakukannya dengan benar. Dia bilang akan menerima anak ini sebagai anaknya sendiri. Meskipun dia tahu anak ini bukan anak kandungnya, aku ternganga, tenggorokanku tercekat. Indah menyeka air matanya. Saya tahu apa yang Mbak pikirkan. Saya juga merasa bodoh. Tapi saya percaya, dia tidak sepenuhnya orang jahat. Mungkin karena kesalahannya pada Mbak dan putrinya, dia ingin melakukan satu hal baik untuk yang terakhir kalinya. Dan anak ini adalah bagian dari proses penebusan dosanya. Aku menunduk. Air mata sunyi menetes di atas punggung tanganku. Tak ada yang bicara. Ruangan itu diselimuti keheningan yang menyesakkan. Aku menggenggam erat amplop berisi hasil tes itu. Dan untuk pertama kalinya, rasa benci pada wanita yang telah membuatku curiga dan gelisah itu lenyap. Karena aku sadar, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa diukur dengan hukum, hanya bisa dipahami dengan hati. Setelah mediasi selesai, aku mengajak Indah bicara berdua. Kami duduk di bangku di depan gedung pengadilan, angin meniup dahan-dahan pohon, dedaunan gugur dengan tenang, seolah membelai kehidupan kami berdua yang penuh liku. Aku menatapnya dan berkata, aku tidak membencimu lagi, dan nanti, kalau anakmu lahir dan butuh bantuan, aku akan bantu. Bukan karena Bima, tapi demi anak itu, dia juga berhak tumbuh dengan cinta. Indah menutupi wajahnya dan terisak. Aku meletakkan tangan di pundaknya. Kita, para wanita, berhak dicintai dengan benar. Kita bukan pilihan saat seseorang lelah, bukan juga tempat pelarian dari kesalahan mereka. Tapi jika kita menjadi kuat, anak-anak kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
5 tahun berlalu. Aku bukan lagi wanita yang kebingungan, tersiksa, dan tersesat dalam trauma yang ditinggalkan seorang pria. Kini, aku adalah seorang ibu tunggal yang utuh, pemilik toko roti sepotong hati yang telah memiliki 3 cabang kecil di berbagai sudut kota, dan seorang wanita yang tahu cara mencintai dirinya sendiri dengan benar. Putriku, Maya, tahun ini berusia 8 tahun. Aku memberinya nama itu dengan harapan hidupnya akan ringan seperti sekuntum bunga. Maya cerdas, berprestasi di sekolah, dan ceria. Tapi kadang, jika ada yang bertanya, "Ayahmu di mana?" dia hanya akan tersenyum dan berkata, "Ayah ada di surga." Aku tidak pernah membohonginya, tapi aku juga tidak terburu-buru menceritakan segalanya. Aku memberitahu Maya, ayah pernah mencintai ibu, dan pernah berbuat salah pada ibu, tapi pada akhirnya, dia meninggalkan hal-hal baik untukmu. Dan hanya itu yang kuinginkan untuk diingat olehnya. Suatu sore di bulan Juni yang hujan, aku mengantar Maya mengikuti lomba menggambar anak-anak yang diadakan oleh pemerintah kota. Aku mendaftarkannya karena Maya sangat suka mewarnai dan menggambar binatang. Pelataran pusat kebudayaan cukup ramai. Aku duduk agak jauh bersama orang tua lainnya, agar anak-anak bisa leluasa berkreasi. Di tengah alunan musik lembut dan aroma krayon yang wangi, aku memperhatikan Maya yang dengan teliti memberi warna pada seekor kucing di gambarnya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang. "Mbak Kirana, kan?" Aku menoleh, dan terdiam di tempat. Indah. Dia sedang menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Rambutnya ikal, matanya bulat dan besar, dan tatapannya entah kenapa membuat hatiku terenyuh. Saat aku berdiri, Indah tersenyum. "Nggak nyangka ketemu Mbak di sini, anakku juga ikut lomba gambar. Sekarang dia lebih suka menggambar daripada ibunya. Ini Jihu," katanya. Anak laki-laki itu menunduk sopan. "Halo, Tante." Aku tersenyum dan mengelus kepalanya. "Halo, Jihu." Kami duduk berdampingan di kursi tunggu. Tak ada lagi jarak atau kecurigaan. Indah bercerita bahwa setelah hari itu, dia mencabut gugatannya, dan sesuai janjiku, sebagian dari uang asuransi jiwa bimaku berikan untuk biaya hidup Jihu. Indah tidak menerimanya dengan syarat, tapi aku melakukannya karena merasa itu adalah hal yang benar. Jihu tumbuh cerdas, sehat, dan penuh cinta. Indah memilih jalan sebagai ibu tunggal. Dia menolak menikah lagi dan mencurahkan seluruh waktunya untuk anaknya dan sebuah toko buku kecil miliknya. Hidupnya sederhana, bersih, dan tenang. Tema gambar Jihu hari ini, "Orang yang paling aku sayang," katanya. Dia menggambar aku dan seorang pria berkemeja putih. Aku sedikit terkejut. "Bima?" Indah mengangguk pelan. Matanya berbinar. Aku menceritakan padanya dengan sangat sederhana. Dulu ada paman berkemeja putih yang baik hati. Dia bukan ayah kandungnya, tapi dia sangat menyayangi ibu dan Jihu. Jihu bertanya, "Kalau begitu, bolehkah aku memanggilnya ayah?" Aku hanya bilang, "Kalau kamu mau, panggil saja begitu." Aku memalingkan wajah agar Indah tidak melihat air mataku. Pria yang telah menyakiti begitu banyak wanita, dengan caranya sendiri, telah meninggalkan jejak terindah di hati seorang anak yang sama sekali tidak mengenalnya. Aku mengangkat kepala, melihat Jihu, lalu kembali menatap Maya. Anakku sedang asyik mewarnai sambil menyenandungkan lagu anak-anak. Aku merasakan hatiku meleleh lembut. Lomba selesai, anak-anak naik ke panggung untuk menerima piagam dan souvenir. Jihu dan Maya sama-sama terpilih karena gambarnya yang mengesankan. Keduanya turun dari panggung membawa krayon baru dan sekantong biskuit susu. Jihu berkata pada Maya, "Kata ibuku, meskipun bukan ayah kandung, seseorang tetap bisa menjadi orang yang paling disayang." Maya mengangguk. "Ibuku juga bilang begitu. Ayahku dulu orang baik, tapi sekarang, ibuku adalah orang yang paling aku sayang." Aku dan Indah saling pandang, lalu kami tertawa. Tak perlu lagi penjelasan. Tak perlu lagi ingatan rumit, panggilan, atau dokumen. Kedua anak itu, dengan mata jernih mereka, telah memaafkan masa lalu kami dengan cara yang lebih indah dari putusan pengadilan manapun. Dalam perjalanan pulang, Maya menggenggam tanganku. "Ibu, besok kita buat roti untuk Jihu, ya? Aku suka dia, gambarnya bagus. Dan cara bicaranya seperti ayah."
Aku tersenyum dan menggenggam tangannya erat. Iya. Besok kita buat roti. Kita buat roti untuk orang-orang yang kita sayangi, dan juga untuk mereka yang pernah membuat kita sedih. Agar kamu ingat, pengampunan itu ada bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tapi karena hati kita punya ruang yang cukup luas untuk tidak lagi menyimpan luka. Maya tidak sepenuhnya mengerti, tapi dia tertawa ceria. Kalau begitu, buat roti bentuk hati ya. Bu, aku mengangguk. Dan aku tahu. Mulai sekarang, hidupku benar-benar dimulai. Para pembaca sekalian, dalam hidup, semua orang pernah merasa lemah, pernah salah mempercayai cinta, dan pernah hancur karena luka yang tak terkatakan. Tapi yang terpenting bukanlah berapa kali kita jatuh, melainkan apakah kita punya keberanian untuk bangkit setiap kali terluka, menyeka air mata, dan melangkah maju. Kisah Kirana bukan hanya perjalanan untuk mendapatkan kembali keadilan bagi dirinya sendiri, tapi juga pesan untuk semua wanita yang suaranya pernah direnggut. Jangan diam, jangan bertahan, bangkitlah, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menjaga martabat diri sendiri dan masa depan anak-anak yang tidak berdosa. Dan bagi Anda, para pembaca yang sedang mendengarkan, jika Anda pernah menemukan diri Anda dalam cerita ini, ingatlah satu hal. Pengampunan diberikan bukan karena orang lain pantas menerimanya, tapi karena diri kita sendiri berhak merasakan kedamaian. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, jangan ragu untuk menyebarkan nilai cinta melalui komentar dan suka. Dan jika Anda merasa pesan ini layak diketahui lebih banyak orang, silakan berlangganan saluran Masa Tua yang tenang agar kita bisa terus berbagi potongan-potongan kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana setiap air mata memiliki arti, dan setiap senyuman adalah wujud dari keberanian.